Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisani Pratama dari kelas Farmasi 2D. Saya akan mempresentasikan materi interaksi obat dengan penyakit. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Dimulai dari definisi. Definisi interaksi obat merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya berupa peningkatan atau penurunan efek yang dapat mempengaruhi outcome terapi pasien. Berikutnya, apa itu interaksi obat? Interaksi obat adalah takaran obat resep yang harus cukup tinggi untuk menyerang penyakit yang bersangkutan, tetapi cukup rendah agar terhindar munculnya efek samping yang berat. Perubahan besar pada jumlah suatu obat dalam aliran darah kita dapat disebabkan oleh interaksi dengan obat lain. Obat akan menemukan jalan menuju situs aksi di tempat mereka berada di dalam tubuh, sebaliknya akan terjadi di sepanjang jalannya. Ketika sampai di tempat yang dituju, akan menemukan reseptor senyawa obatnya, dan obat-obatan akan bekerja baik konsultasi seperti tersumbat atau memperbaiki masalah seperti infeksi bakteri. Selanjutnya, mekanisme interaksi obat. Yang pertama, perjalanan obat dalam tubuh yaitu penangkapan atau absorpsi, distribusi, transportasi, dan ekskresi. Seluruh proses ini disingkat menjadi ADME. Interaksi obat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu interaksi farmaseutik, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Interaksi farmaseutik yaitu interaksi yang terjadi antara dua obat yang diberikan dalam reaksi langsung terjadi. Itu biasanya terjadi sebelum obat dimasukkan ke dalam tubuh. Yang kedua, interaksi farmakokinetik yaitu interaksi yang terjadi ketika obat mempengaruhi ADME obat lain sehingga mengurangi atau meningkatkan efek farmakologis. Yang terakhir, interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang memiliki efek farmakologis antagonis atau efek samping yang hampir sama. Berikutnya ada interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit adalah yang pertama, penggunaan obat tertentu dapat memperburuk atau penyakit lain yang diderita. Misalnya, obat antiinflamasi non-steroid bisa menambah keluhan penderita gangguan lambung. Penggunaan obat pada orang yang sedang menderita gangguan hati. Pada saat ketika mengalami gangguan hati, kemampuan organ ini yaitu untuk membersihkan zat kimia yang tidak terbakar oleh tubuh juga terganggu, sehingga risiko untuk keracunan obat, terutama obat yang diproses di hati, akan sangat meningkat. Berikutnya, interaksi obat dengan penyakit. Obat sejatinya memiliki fungsi untuk menyembuhkan penyakit, namun pada orang yang memiliki beberapa penyakit, pemilihan obat harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi interaksi. Pada tipe interaksi ini ada obat-obatan yang dikontraindikasikan pada penyakit tertentu yang diderita oleh pasien. Contoh interaksi obat dengan penyakit yaitu pada wanita hamil, terutama pada trimester pertama, jangan diberikan obat golongan benzodiazepam dan barbiturat karena akan menyebabkan teratogenik yang berupa pokomelia. Dan juga pada pemberian obat NSAID pada pasien yang riwayatnya menderita tukak lambung. Obat non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam.
IDS yang dikonsumsi untuk mengatasi sakit kepala, nyeri menstruasi, keseleo atau nyeri sendi. Ada dua tipe NSAID utama, non-selektif dan selektif. Istilah non-selektif dan selektif pada kemampuan NSAID untuk kesulitan jenis enzim COX khusus tipe utama adalah COX strip 1 dan COX strip 2. NSAID non-selektif menghambat enzim COX strip 1 dan COX strip 2 pada tingkat yang sama. NSAID selektif lebih banyak menggantikan COX strip 2 dibandingkan COX strip 1. Jenis yang lebih banyak ditemukan di lambung, trombosit darah, dan pembuluh darah. Berikutnya, antagonis H2 atau histamin 2 blocker adalah golongan obat yang digunakan untuk menangani kelebihan penyakit asam di lambung. Kelompok obat ini digunakan untuk meredakan penyakit refluks asam lambung. Penyakit refluks asam lambung atau disebut juga gastroesophageal reflux diase atau dalam kurung GERD merupakan kondisi dengan gejala-gejala utama berupa nyeri pada ulu hati, sensasi panas atau terbakar di sekitar dada yang biasanya terjadi setelah makan dan bisa makin buruk pada malam hari. Selain itu, antagonis H2 juga digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit berikut ini, yaitu MAG, luka lambung, usus duodenum, sindrom Zollinger-Ellison. Berikutnya, obat-obatan antagonis H2 bekerja dengan menghambat senyawa yang disebut histamin 2. Histamin 2 berperan dalam merangsang dan melepaskan zat asam pada lambung. Dengan dihambatnya histamin 2, kadar asam di dalam lambung bisa diturunkan. Contoh obat antagonis H2 yaitu yang pertama ada simetidin, famotidin, dan juga ranitidin. Efek samping antagonis H2 tidak menimbulkan efek samping, namun tidak tertutup kemungkinan obat ini dapat menimbulkan efek samping, tergantung dari kondisi kesehatan secara keseluruhan dan respon pasien terhadap obat tersebut. Berikutnya, contoh obat lain, yang mana ini ada antasida, mekanisme kerjanya menetralkan atau mendapar asam yang disekretkan oleh lambung. Contoh aluminium magnesium karbonat dan natrium bikarbonat. Sekian presentasi dari saya tentang materi interaksi obat dengan makanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.